Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian take home saya, yaitu tentang teknologi hasil tanaman palma, komoditi pinang, nipah, dan jernang. Mata kuliah ini diampuh oleh dosen, yaitu Ibu Irnisa STP MSI. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mita Febri Herlaina dengan NIM D1C122002 dari kelas R002. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama itu ada pinang. Pinang merupakan tanaman budidaya yang dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut. Yang telah dilakukan di lahan gambut seperti Indragiri Hilir dan Tanjung Jabung Barat. Pinang saat ini merupakan salah satu komoditi utama perkebunan masyarakat dengan nilai produksi meningkat setiap tahunnya. Produksi pinang di Indonesia mencapai 47,1 ribu ton pada tahun 2015, meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 dengan produksi 42 ribu ton, menurut BPS 2017. Pinang juga menjadi komoditi ekspor Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat dengan volume 1.221.092 ton pada tahun 2007 dan pada tahun 2012 nilai ekspor pinang di Indonesia telah mencapai 216.539 ton. Indonesia menguasai ekspor pinang secara global pada tahun 2021. Lebih dari 60% ekspor pinang dunia berasal dari Indonesia. Selanjutnya itu komposisi penyusun pinang, di mana komposisi penyusun buah pinang yaitu yang pertama ada biji pinang. Biji pinang mengandung tanin sebesar 15%, alkaloid sebesar 0,3 sampai 6%, lemak, minyak atsiri, gula, dan air. Biji pinang juga mengandung alkaloid seperti arekolin, arekolidin, arekain, guvakolin, guvapin, dan isoguvasin. Yang kedua itu sabut pinang. Sabut pinang mengandung pektin 25%, pektin oksalat 2%, hemiselulosa 2%, selulosa 40%, dan lignin 18%. Yang ketiga itu ada kulit pinang. Kulit pinang mengandung lignin 31,64% dan selulosa 34,18%. Yang keempat itu ada pelepah pinang. Pelepah pinang mengandung senyawa larut air 0,72%, lemak dan wax 5,06%, pektin 1,15%, lignin 19,59%, alpha selulosa 66,08%, dan hemiselulosa 7,4%. Buah pinang memiliki banyak manfaat seperti menambah energi dan stamina serta meningkatkan daya konsentrasi. Biji pinang kering juga digunakan sebagai bahan baku industri dan farmasi, seperti campuran kosmetik, campuran permen, serta zat pewarna alami pada kain dan kapas. Selanjutnya itu ada teknologi proses. Beberapa teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan pinang adalah yang pertama itu ada mesin pembelah pinang. Mesin ini berfungsi untuk membelah pinang menjadi dua bagian. Yang kedua itu pengering dengan alat pengering. Pengering buah pinang dengan alat pengering dan penggoresan buah pinang dapat mempercepat proses pengeringan dibandingkan dengan penjemuran. Yang ketiga itu ada sistem kontrol suhu dan kelembapan. Sistem ini dapat digunakan untuk mengeringkan buah pinang dengan lebih cepat. Selanjutnya itu ada pangsa pasar pinang. Indonesia merupakan eksportir pinang terbesar di dunia dengan pangsa pasar global mencapai 35% pinang. Pinang merupakan komoditas ekspor pertanian ke-6 Indonesia. Selanjutnya itu, apakah pinang berkontribusi di bidang pangan dan non-pangan? Tentu saja sangat berkontribusi, di mana komoditas pinang memiliki potensi besar untuk berkontribusi baik di bidang pangan maupun non-pangan. Pada bidang pangan, pinang dimanfaatkan sebagai yang pertama itu bahan baku makanan. Buah pinang ini sering dikunyah bersama sirih sebagai stimulan dan penyegar mulut. Yang kedua itu ada sebagai minuman. Ekstrak pinang dapat digunakan sebagai bahan dasar minuman tradisional tertentu. Selain itu, buah pinang juga berperan dalam bidang non-pangan seperti yang pertama obat-obatan. Pinang mengandung berbagai senyawa aktif yang memiliki potensi sebagai bahan obat-obatan seperti untuk mengatasi masalah pencernaan. Yang kedua itu kosmetik. Ekstrak pinang dapat digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut. Yang ketiga itu kerajinan. Batang pinang yang keras dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan tangan.
Contoh produk turunan pinang seperti sirih pinang, obat tradisional, pasta gigi, herbal. Selanjutnya itu adalah nipah. Nipah atau Nipah fritakan merupakan salah satu famili Arecaceae atau palem, subfamili Nipoidae, dan merupakan satu-satunya spesies dalam genus Nipah. Tumbuh di daerah rawa yang berair, payau, atau daerah pasang surut di dekat pantai. Tumbuh rapat secara berkelompok, seringkali membentuk komunitas murni yang luas di lingkungan hutan bakau. Di Indonesia, luas hutan mangrove mencapai 3.364,76 hektar. Berarti luas hutan nipah di Indonesia mencapai sekitar 1.009 juta hektar. Di Indonesia, nipah terbesar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Sulawesi, dan Pulau Papua. Tanaman nipah memiliki pangsa pasar yang luas di sektor kesehatan dan industri pangan. Komposisi penyusun nipah. Nipah adalah tumbuhan yang memiliki banyak manfaat, terutama di daerah pesisir. Tumbuhan ini terdiri dari berbagai komponen dengan komposisi yang unik, membuatnya menjadi bahan baku yang menarik untuk berbagai industri secara umum. Nipah terdiri dari, yang pertama itu ada batang. Batang nipah kuat dan tahan lama, sering digunakan sebagai bahan bangunan tradisional. Kandungan kimia yang ada pada batang nipah yaitu serat, selulosa, dan lignin. Yang kedua itu ada daun. Daun nipah lebar dan lentur, sering digunakan untuk membuat atap, kerajinan tangan, dan kemasan makanan. Kandungan kimianya yaitu ada flavonoid, tanin, dan terpenoid. Yang ketiga itu buah. Buah nipah mengandung nira yang manis dan dapat diolah menjadi gula, cuka, atau minuman fermentasi. Kandungan kimia pada buah itu ada karbohidrat, serat alkaloid, dan tanin. Yang keempat itu ada akar. Akar nipah berperan penting dalam stabilisasi tanah dan mencegah erosi. Kandungan kimia pada akar itu ada tanin dan polifenol. Selanjutnya itu teknologi proses pada nipah. Proses pengolahan nipah yang umum dilakukan seperti yang pertama penyadapan nira. Proses ini bisa dilakukan dengan cara tradisional ataupun modern. Yang kedua, pengolahan nira menjadi gula. Proses ini melewati tahapan penguapan, kristalisasi, dan pengeringan. Yang ketiga itu pengolahan buah nipah. Dapat diproses menjadi manisan dan sirup. Yang keempat itu pengolahan daun nipah. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan atap dan kerajinan tangan lainnya. Adapun teknologi terbaru dalam pengolahan nipah yaitu yang pertama evaporator berpengaduk, merupakan mempercepat proses penguapan nira dan mengurangi penggunaan tenaga manusia. Yang kedua, kristalisator putar, mengkristalkan gula secara mekanis sehingga menghasilkan produk yang lebih seragam. Yang ketiga itu fermentasi. Nira nipah dapat difermentasi untuk menghasilkan minuman beralkohol atau produk fermentasi lainnya. Yang keempat itu ekstraksi. Ekstraksi menggunakan pelarut organik dapat digunakan untuk mendapatkan senyawa aktif dari berbagai bagian nipah. Apakah nipah berkontribusi di bidang pangan dan non-pangan? Tentu saja sangat berkontribusi, di mana komoditas nipah memiliki potensi besar untuk berkontribusi baik di bidang pangan maupun non-pangan. Yang pertama itu pada bidang pangan. Bagian tanaman nipah yang dimanfaatkan yaitu sagu nipah. Sagu nipah memiliki kandungan karbohidrat tinggi dan dapat menjadi sumber energi alternatif. Kemudian ada nira nipah dapat diolah menjadi gula, nipah, cuka, atau bahkan minuman fermentasi seperti tuak dan buah nipah dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi selai, manisan, dan bahan baku pembuatan minuman. Yang kedua itu pada bidang non-pangan, bagian tanaman nipah yang dimanfaatkan yaitu bagian daun nipah yang berserat kuat dapat diolah menjadi lidi yang digunakan untuk membuat berbagai kerajinan tangan seperti tikar, topi, keranjang, dan lain-lain. Batang nipah dapat digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat dinding atau atap rumah. Bagian-bagian nipah yang sudah tidak terpakai dapat dijadikan pupuk organik yang kaya akan nutrisi untuk tanaman. Nipah memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif. Batang nipah dapat diolah menjadi biomasa untuk menghasilkan biogas atau briket. Selanjutnya itu ada jernang. Jernang atau Daemonoropos draco merupakan salah satu produk hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekologis dan ekonomis tinggi. Di Indonesia, jernang banyak terdapat di daerah Jambi, Aceh, dan Kalimantan. Produksinya belum mencukupi permintaan pasar.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa produksi getah jernang sudah semakin langka. Penyebabnya faktor eksternal seperti penebangan hutan, pembukaan perkebunan skala besar, illegal logging, kebakaran hutan, sedangkan faktor internal yaitu pengambilan buah jenang tanpa penanaman kembali, kurangnya pengetahuan budidaya, dan sulitnya pengecambahan di persemaian. Pembukaan lahan untuk ladang, buah diambil masih setengah matang sehingga tidak bisa dijadikan bibit. Jernang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga lebih banyak dimanfaatkan oleh petani. Komposisi penyusun jernang itu secara umum, komponen utama jernang terdiri dari yang pertama ada resin. Resin adalah komponen utama yang memberikan warna merah khas dan sifat lengket pada jernang. Resin jernang mengandung berbagai senyawa organik kompleks, termasuk damar, asam benzoat, dan berbagai jenis flavonoid. Yang kedua itu ada tanin. Tanin merupakan senyawa ini memberikan rasa sepat pada jernang dan memiliki sifat antioksidan. Yang ketiga itu ada pigmen. Jernang juga mengandung pigmen alami yang memberikan warna merahnya. Pigmen ini umumnya terdiri dari berbagai jenis karotenoid. Yang keempat itu ada abu, mengandung berbagai mineral seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Kadar abu dapat bervariasi tergantung pada kemurnian jernang. Selanjutnya ada teknologi proses. Yang pertama itu pemanenan. Buah jernang dipanen dengan cara memanjat pohon rotan yang menjadi rambatannya. Buah jernang yang lebih menarik bagi pengumpul adalah yang berwarna coklat kemerahan karena banyak kandungan getahnya. Yang kedua, penjemuran. Buah jernang dijemur di bawah terik matahari untuk menurunkan kadar airnya. Penjemuran dilakukan dengan menabur buah di atas nampan dan ditempatkan di ruang terbuka. Yang ketiga itu ekstraksi. Resin jernang diperoleh dengan proses ekstraksi buah. Salah satu metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah maserasi atau perendaman, menggunakan pelarut yang tidak beracun dan tidak hidroskopis. Yang keempat adalah pengolahan. Resin jernang dapat disimpan pada suhu kamar dan digunakan sebagai zat pewarna kerajinan dan tenun ikat. Apakah jernang berkontribusi di bidang pangan dan non-pangan? Jernang memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik di bidang pangan maupun non-pangan. Pada bidang pangan, pada bidang non-pangan yang pertama sebagai pewarna alami. Resin jernang telah lama digunakan sebagai pewarna alami dalam berbagai industri, seperti yang kedua, tekstil memberikan warna merah yang khas pada kain. Yang ketiga, kerajinan tangan mewarnai anyaman, ukiran, dan benda-benda dekoratif lainnya. Yang keempat, industri kosmetik. Sebagai bahan pewarna alami dalam lipstik atau produk kecantikan lainnya. Yang kelima, bahan obat-obatan. Beberapa senyawa dalam jernang memiliki potensi sebagai bahan obat-obatan seperti untuk menghentikan pendarahan dan penyakit hati. Yang keenam itu industri kimia. Resin jernang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk kimia seperti vernis dan pelapis. Pada bidang pangan, sebagai pewarna makanan alami. Meskipun tidak sepopuler pewarna non-pangan, jernang juga dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami. Namun, penggunaannya harus sangat hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Contoh penggunaan jenang yang pertama pada batik. Motif batik tertentu menggunakan warna merah dari jenang untuk menghasilkan warna yang khas dan tahan lama. Yang kedua itu ukiran kayu. Ukiran kayu yang diberi warna merah dari jenang akan terlihat lebih menarik dan bernilai seni tinggi. Yang ketiga, kosmetik alami. Lipstik dengan warna merah alami dari jenang menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan produk kosmetik alami. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.